Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Mukniah Abriani Marsoli, NIM F1G122024, sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Di video kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang terdiri dari 7 materi. Materi pertama yaitu cara kerja komputer akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi kedua ada bit, byte, dan buzzword akan dibacakan oleh teman saya, Waode Nur Fahmi. Materi ketiga menjelaskan tentang inti dari komputer akan dibacakan oleh ketua kelompok kami, Muhammad Faizal. Dan materi yang keempat, memori komputer, akan dibacakan oleh Ratu Arsy. Materi yang kelima ada alat input dan output akan dibacakan oleh Waode Nur Fahmi. Materi yang keenam ada alat penyimpanan akan dibacakan oleh Nur Purnama. Dan materi yang terakhir ada sistem komputer akan dijelaskan oleh Nelvi Juliani Savera. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tentang cara kerja komputer. Cara kerja komputer terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada pemasukan atau input. Tahap pemasukan atau input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan atau input device diantaranya ada keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pemrosesan atau proses. Pada tahap ini data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device yaitu CPU. Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Yang ketiga ada pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Dan yang keempat ada penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan atau storage device agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Waode Nur Fahmi, NIM F1G122034. Saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang bit, byte, dan buzzword. Langsung saja, yang pertama yaitu bit. Bit adalah satuan terkecil dalam penyimpanan data dan komunikasi digital, yang pada dasarnya terdiri dari 1 digit benar, atau bisa berupa nilai 0 ataupun 1. Istilah ini merupakan singkatan dari binary digit atau bilangan binar. Bit ini dikemukakan pertama kali oleh ilmuwan statistik bernama John W. Tukey pada tahun 1947. Dalam dunia elektronik maupun digital, bit dilambangkan dengan huruf B kecil. Adapun fungsi dari bit yaitu digunakan untuk mengukur sebuah kecepatan dan media penyimpanan, baik di dunia komputer maupun digital.
Yang kedua yaitu byte. Byte merupakan gabungan dari beberapa bit. Byte terdiri dari kumpulan 8 bit. Jadi, dengan kata lain, 1 byte sama dengan 8 bit. Berbeda dengan bit, byte menggunakan istilah B besar. Adapun fungsi dari byte yaitu digunakan dalam satuan penyimpanan data dalam sebuah komputer. Informasi dan data nantinya akan disimpan dalam sebuah memori komputer. Yang ketiga yaitu buzzword, adalah aplikasi pengolah data yang berbasis web. Buzzword menggunakan beberapa teknologi terbaru untuk menciptakan salah satu prosesor kata online yang paling maju yang pernah dibuat. Fitur terbaik buzzword, kenyataan bahwa Anda dapat terus bekerja pada dokumen. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada presentator ketiga. Baik, saya Muhammad Faisal dengan NIM F1G1220054 sebagai presentator ketiga dengan judul materi inti dari komputer. Inti dari komputer tersebut dimulai dari prosesor, di mana prosesor itu merupakan otak dari sebuah komputer, sering juga disebut dengan Central Processing Unit atau CPU. Kemudian, motherboard. Motherboard adalah papan sebuah CPU yang digunakan sebagai tempat untuk memasang semua device seperti hard disk, memori, prosesor, VGA card, dan komponen lain yang mendukung kinerja sebuah komputer. Kemudian, memori. Memori adalah sebuah mekanisme penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah komputer. Memori utama terdiri dari ROM, Read Only Memory, dan RAM, Random Access Memory, dan cache memory. Kemudian ada yang namanya hard disk, di mana hard disk drive atau HDD atau juga biasa disebut dengan hard drive, hard disk atau fixed disk drive yang disingkat jadi HDD adalah media penyimpanan non-volatile yang dapat menyimpan data dengan cepat dan memiliki permukaan magnetis. Kemudian dan yang terakhir ialah graphic card. Saat ini telah berkembang VGA card, Video Graphic Array, yang menangani pekerjaan grafis sehingga prosesor dapat berfungsi lebih optimal dan kinerja komputer secara keseluruhan juga lebih baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ratu Arsinur Purnamasari dengan NIM F1G1220062 akan mempresentasikan materi keempat, yaitu memori komputer. Pengertian memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dan memori berdasarkan nilai dari program counter. Jenis memori. Memori modern diimplementasikan sebagai memori semikonduktor, di mana memori disimpan di dalam sel memori yang dibangun dari transistor MOS dan komponen lain dalam sebuah sirkuit terpadu. A. Memori non-volatil. Contoh memori non-volatil adalah memori flash, memori ROM, ROM, EEPROM, dan EEPROM. Memori non-volatil adalah memori komputer yang bisa menjaga informasi yang disimpan walaupun tidak dialiri listrik. B. Memori volatil adalah memori komputer yang membutuhkan daya untuk menjaga informasi yang disimpan. Sebagian besar memori semikonduktor volatil adalah RAM, RAM statis, atau RAM dinamis. Manajemen memori. Manajemen memori yang benar sangat penting agar sistem komputer bisa bekerja semestinya. Sistem operasi modern mempunyai sistem kompleks untuk mengelola memori dengan benar. Kesalahan bisa memicu bug, kinerja lambat, dan dalam kasus terburuk pengambilan oleh virus atau malware. Bug. Manajemen memori yang salah adalah penyebab umum bug, yang termasuk jenis di bawah. Kebocoran memori muncul ketika program meminta memori dari sistem operasi dan tidak pernah mengembalikan memori ketika sudah selesai. Program dengan bug ini akan memerlukan semakin banyak memori kian waktu, sampai program gagal karena kehabisan memori. Kesalahan segmentasi.
terjadi ketika sebuah program mencoba mengakses memori yang tidak memiliki izin akses untuk programnya. Umumnya, program yang melakukannya akan dihentikan oleh sistem operasi. Luapan buffer artinya program menulis data ke akhir ruang yang dialokasi untuknya dan tetap menulis data ke memori yang dialokasikan untuk penggunaan lain. Ini bisa mengakibatkan perilaku program yang aneh, antara lain kesalahan akses memori, hasil yang salah, crash, atau pelanggaran keamanan sistem. Oleh karena itu, luapan buffer merupakan basis yang banyak kerentanan perangkat lunak dan dapat dieksploitasi secara jahat. Sistem komputer awal. Pada sistem komputer awal, program biasanya menentukan lokasi penulisan memori dan data apa yang ditulis. Lokasi ini adalah lokasi fisik pada perangkat keras memori sebenarnya. Pemrosesan komputer dulu yang lambat tidak memungkinkan sistem manajemen memori kompleks yang digunakan saat ini, dan karena kebanyakan sistem tersebut hanya melayani satu tugas secara berturut-turut, sistem yang canggih lebih sedikit diperlukan. Metode ini ada kelemahannya. Jika lokasi yang ditentukan salah, ini akan menyebabkan komputer untuk menulis datanya ke bagian program lain. Hasil kesalahan seperti ini tidak bisa diprediksi. Dalam sebagian kasus, data yang salah mungkin menimpa memori yang digunakan oleh sistem operasi. Cracker komputer biasanya memanfaatkan ini untuk membuat virus dan malware. Memori virtual. Memori virtual adalah sistem di mana semua memori fisik dikelola oleh sistem operasi. Ketika sebuah program membutuhkan memori, ia memintanya dari sistem operasi. Sistem operasi kemudian memilih lokasi fisik untuk meletakkan kode dan data program, memberikan banyak manfaat. Contohnya, beberapa data bisa disimpan dalam chip RAM fisik dan data lain disimpan dalam hard drive atau dalam swap. Memori terproteksi. Memori terproteksi adalah sebuah sistem di mana setiap program diberikan area memori sendiri dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari area ini. Penggunaan memori terproteksi sangat meningkatkan keandalan dan keamanan sistem komputer. Tanpa memori terproteksi, bug dalam sebuah program bisa mengubah memori yang digunakan oleh program lain. Ini akan menyebabkan programnya untuk keluar dari memori yang dikorupsi dengan hasil yang tidak diduga. Jika memori sistem operasi dikorupsi, seluruh sistem komputer bisa mogok dan harus dihidupkan kembali. Kadang-kadang, program sengaja mengubah memori yang digunakan oleh program lain. Ini dilakukan oleh virus atau malware. Fungsi manajemen memori. A. Mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. B. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. C. Mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. D. Mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kelima. Baik, saya Waudun Fami, NIM F1G122034. Saya sebagai presentator kelima akan menjelaskan materi kelima, yaitu tentang alat perangkat input dan output. Langsung saja, yang pertama yaitu perangkat input. Perangkat input adalah perangkat masukan untuk unit komputer yang cara kerjanya memberikan perintah secara langsung dengan menghasilkan informasi berbentuk digital kepada para pengguna. Adapun contoh dari input adalah keyboard, mouse, joystick, scanner, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu perangkat output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer sudah diterjemahkan oleh teknologi komputer itu sendiri, sehingga dapat dipahami penggunanya dengan mudah. Contohnya yaitu monitor, proyektor, speaker, printer, dan masih banyak lagi. Lanjut yaitu perbedaan perangkat input dan output, yaitu terletak pada fungsi perangkat tersebut. Perangkat input sendiri sesuai dengan namanya masukan, artinya adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengendalikan komputer.
seperti keyword untuk menuliskan data di komputer. Nah, sedangkan output adalah perangkat keluaran yang artinya mengeluarkan data dari komputer, seperti monitor, mengeluarkan informasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Purnama dengan NIM F1G1220228. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-6 yaitu mengenai alat penyimpanan. Pertama, penyimpanan awan. Walaupun bukan benar-benar perangkat, penyimpanan awan adalah jenis penyimpanan terbaru dan serbaguna pada komputer. Awan bukanlah satu tempat atau benda, tetapi sekumpulan server yang berada di pusat data di seluruh dunia. Karena penyimpanan awan menyimpan semua file di internet, alat ini tidak menggunakan penyimpanan sekunder komputer sehingga dapat menghemat ruang. Kedua, perangkat penyimpanan eksternal. Perangkat penyimpanan ini biasanya digunakan untuk menambah kapasitas penyimpanan di komputer yang mulai kehabisan ruang, atau untuk memudahkan transfer file antar perangkat. Ketiga, HDD dan SSD eksternal. Pada umumnya, keduanya menawarkan kapasitas penyimpanan terbesar di antara opsi eksternal. HDD dan SSD eksternal bekerja persis sama dengan hard drive internal. 4. Perangkat flash memory. Perangkat penyimpanan portabel yang kecil ini disebut juga sebagai thumb drive atau stick memory dan telah lama menjadi pilihan populer untuk penyimpanan komputer tambahan. 5. Perangkat penyimpanan optik. CD-ROM, DVD-ROM, dan BD-ROM maksudnya adalah disk penyimpanan optik yang hanya bisa membaca data. Itulah mengapa disk ini tidak bisa digunakan sebagai penyimpanan pribadi. Sebaliknya, disk ini biasanya digunakan untuk program instalasi perangkat lunak. 6. Floppy disk. Kapasitas penyimpanan floppy disk tidak pernah melebihi 200 MB sebelum CD-RW, dan flash drive menjadi media penyimpanan favorit. 7. Penyimpanan di sistem komputer. Perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang terutama dipakai untuk penyimpanan data. Setiap komputer desktop, laptop, tablet, dan smartphone memiliki satu jenis penyimpanan di dalamnya. 8. Penyimpanan utama. Random Access Memory atau RAM. RAM adalah memori yang volatil sehingga informasi kita tidak dapat disimpan setelah sistem dimatikan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ke-7. Baik, saya Nelvi Juliani Safera, NIM F1G1220058. Sebagai presentator ke-7 akan membacakan materi tentang sistem komputer. Tujuan utama dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware. Struktur dan fungsi komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait, sedangkan fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur, yaitu 1. Input device atau alat masukan, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan atau mengirim perintah ke dalam komputer. 2. Output device atau alat keluaran, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. 3. Input-output ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. 4. CPU Central Processing Unit, merupakan otak sistem komputer.
dan memiliki dua bagian fungsi operasional yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolah data dan CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. 5. CU atau Control Unit. Ada lima tugas dari Control Unit ini sendiri, yaitu 1. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. 2. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. 3. Mengambil data-data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. 4. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmetika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU. 5. Menyimpan hasil proses ke memori utama. 6. ALU, Arithmetic dan Logic Unit. Tugas utama dari ALU ada dua, yaitu melakukan semua perhitungan aritmetika yang terjadi sesuai dengan instruksi program dan melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. 7. Register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Ada banyak register yang terdapat pada CPU, yaitu Instruction Register, Program Counter, General Purpose Register, Memory Data Register, dan Memory Address Register. 8. Memori. Memori terdiri menjadi dua, yaitu A. Random Access Memory atau RAM. Struktur RAM terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu Input Storage, Program Storage, Working Storage, dan Output Storage. B. Read Only Memory atau ROM. Ada 3 jenis ROM, yaitu 1. Programmable Read Only Memory, 2. Erasable Programmable Read Only Memory, 3. Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. 9. Databus. Databus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. 10. Control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke databus dan address bus. 12. Input device. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa signal input atau maintenance input. Alat input dapat digolongkan menjadi dua, yaitu alat input langsung dan alat input tidak langsung. Alat input langsung contohnya papan ketik atau keyboard. Alat input tidak langsung contohnya key punch, key to tape, key to disk. 13. Output device atau peralatan output. Peralatan output ini dapat berupa hard copy device, soft copy device, dan drive device atau driver. 14. CPU Central Processing Unit merupakan tempat pemroses instruksi-instruksi program yang pada komputer mikro disebut dengan mikroprosesor atau pemroses mikro.
15. Bus. Bus merupakan suatu sirkuit yang merupakan jalur transportasi informasi antara dua atau alat-alat dalam sistem komputer. Pemrosesan instruksi. Tahap-tahap pemrosesan instruksi terbagi menjadi dua, yaitu instruction fetch, yaitu proses CPU mengambil atau membawa instruksi dari memori utama ke CPU. 2. Instruction execute, yaitu proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah diambil dari memori utama dan sudah berada di IR register. Media penyimpanan atau memori eksternal. Memori eksternal adalah perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, penyimpanan data di luar komponen utama. Contoh dari memori eksternal adalah floppy disk, hard disk, CD-ROM, dan DVD. Sekian materi sistem komputer dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi yang dijelaskan oleh presentator kita pada video ini. Terima kasih kepada ketua kelompok dan anggota kelompok kami yang telah ikut serta aktif dalam pembuatan makalah dan presentasi video hari ini. Maka dari itu, izinkan saya untuk menarik kesimpulan dan memberi saran dari pemaparan materi tadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komputer memiliki elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitasnya. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusianya atau brainware, perangkat lunak atau software, set instruksi atau instruction set, dan perangkat keras atau hardware. Komponen-komponen dalam sistem komputer terbagi menjadi 3 yang tidak bisa terpisahkan, yaitu yang pertama ada hardware atau perangkat keras berupa processing device, input device, output device, dan storage device. Yang kedua ada software atau perangkat lunak berupa operating system, application program, language program. Yang ketiga ada brainware atau orang yang mengoperasikan komputer tersebut. Dan saran dari kelompok kami untuk kemajuan teknologi komputer diharapkan agar perkembangan komputer ke depan mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif. Sekian dari presentasi kami hari ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.